Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sudah siapkan 50 soal terkait seleksi kompetensi bidang di BKKBN untuk semua formasi. Dan ini adalah prediksi dan pembahasan untuk menambah bekal teman-teman menghadapi tahap seleksi kompetensi bidang di BKKBN. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar kita semua. Silahkan subscribe supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai bahas soal yang pertama ya, teman-teman sekalian ya. Kalau ada pertanyaan ya, mungkin pertanyaannya redaksinya bisa beda, tapi kalau intinya ya, kalau intinya kita ditanya, Bangga Kencana merupakan singkatan dari apa? Bangga Kencana ini adalah programnya BKKBN, teman-teman ya. Jadi Bangga Kencana adalah programnya BKKBN atau sekarang adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga garis miring BKKBN. Merupakan singkatan dari apa, teman-teman sekalian? Ini ada opsi A adalah pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Belum ya, belum tepat. Kemudian pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, ini sudah langsung ketemu teman-teman jawabannya ya. Pembangunan keluarga ini adalah singkatan dari, ini kepanjangan dari Bangga ya. Kencana adalah kependudukan dan keluarga berencana. Keluarga berencana itu disingkat Kencana. Makanya baik teman-teman, jadi Bangga Kencana merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ini merupakan rebranding ya teman-teman ya, atau pelabelan kembali ya, program KB dari sebelumnya bukan Bangga Kencana, sekarang Bangga Kencana. Jadi jawaban yang benar adalah B ini. Bangga Kencana merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini soal nomor 2, teman-teman sekalian. Perubahan penyebutan istilah program KKBPK ya, menjadi program Bangga Kencana. Jadi teman-teman sebelum rebranding ya, sebelum mendapatkan label baru berupa program Bangga Kencana, itu sebelumnya adalah KKBPK. KKBPK adalah kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Nah, tujuannya apa? Diganti ya namanya, nomenklaturnya dari KKBPK menjadi Bangga Kencana. Tujuannya adalah satu atau A ini memudahkan penyebutan, kemudian ini masuk akal ya teman-teman ya, mudah diisolasikan. Ini berarti malah tidak diisolasikan, kan berarti disingkirkan atau dipinggirkan. Kemudian mudah diimplementasikan, masuk akal juga, tetapi mungkin ini kurang tepat karena yang sedang kita bicarakan adalah istilah program ya, atau nomenklatur program. Mudah diterjemahkan biar lihat beda. Teman-teman, kelihatannya yang paling tepat adalah mudah penyebutan. Jadi memudahkan penyebutan. Ini yang jawaban yang paling masuk akal karena ini kan tentang perubahan nama ini. Nah, nama itu eh, diupayakan mudah disebutkan. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat dari opsi jawaban yang tersedia. Kemudian soal nomor 3, teman-teman. Program Bangga Kencana atau perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga itu berlandaskan Undang-Undang nomor berapa? Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi undang-undang yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini undang-undangnya nomor berapa? Ini ada pilihan undang-undang nomor 42, 52, 62, 72, dan 82. Semuanya tahun 2009. Nah, yang jawaban yang benar adalah Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nomor 52 ya, teman-teman diingat. Baik, soal berikutnya. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya ini. Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, berarti duda dengan anaknya ini, atau ibu dan anaknya, atau single parent ya, janda dengan anaknya, merupakan pengertian dari apa? Ada pilihan penduduk. Kalau penduduk kan banyak orang nih ya,
people ya, kemudian keluarga. Nah, ini teman-teman unit terkecil dari masyarakat. Ini kalau masyarakat atau kemitraan atau golongan kan kurang tepat ini. Ini yang benar adalah keluarga. Jadi unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya merupakan pengertian dari keluarga. Ini Undang-Undang Nomor 52 ya, teman-teman ya, tentang teman-teman Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 nih tentang apa yang tadi kita sebut di soal sebelumnya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Itu disebut di sana bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Jawaban yang paling benar adalah keluarga. Unit terkecil dalam masyarakat soalnya. Berikutnya nomor 5, teman-teman. Kelompok orang pada satu keluarga di masyarakat. Ya. Jadi ada sekelompok orang dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi dalam sebuah keluarga itu hanya ada ayah, ibu, dan anak atau anak-anaknya. Anaknya boleh anak adopsi, anak angkat, tapi sudah secara administrasi dia menjadi anaknya. Atau anak kandung apalagi ya, teman-teman jadi ayah, ibu, dan anak intinya itu. Disebut sebagai apa, teman-teman ya? Kita lihat ini ayah, ibu dan anak. Ini kan berarti keluarga inti, teman-teman ya. Keluarga intinya itu kan ayah, ibu dan anak ya. Jadi ini adalah keluarga inti atau keluarga patih. Orang menyebutnya begitu dalam konsep keluarga. Kalau keluarga besar tentu bukan keluarga berencana, keluarga istimewa atau keluarga extended. Ini bukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah keluarga inti. Ini teman-teman sekalian ya jawaban yang benar. Soal berikutnya, satuan sosial ini berarti kan ada ikatan sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudaranya ya teman-teman, ada keluarga inti dan saudara-saudara. Seringkali mencakup 3 generasi atau lebih. Jadi dalam satuan sosial itu ada ayah, ibu, dan anak kan berarti 2 generasi. Kemudian ada neneknya, nah misalnya, atau ada cucunya itu disebut apa? Apakah keluarga berencana, keluarga semarga, sanak keluarga, atau keluarga besar, atau extend family atau extra family. Ini teman-teman adalah kalau ada sebuah keluarga, ayah, ibu, anak ya, kemudian ditambah di situ ada neneknya, kakeknya, atau mungkin cucunya, berarti kan 3 generasi itu. Eh, itu adalah keluarga besar ya teman-teman ya. Jadi disebutnya adalah keluarga besar ini. Keluarga inti dan saudara-saudara ya. Ini adalah keluarga besar atau extended family. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman ya dari opsi yang tersedia. Berikutnya, disebut apakah satu keluarga yang terdiri atas orang ini satu keluarga yang terdiri atas orang tua ya, ayah dan ibu dan anak-anak yang belum menikah. Ini kan kalau keluarga menurut undang-undang kan tadi sudah disebut sebelumnya ya. Ini hanya sedang membahas tentang satu keluarga yang hanya terdiri atas orang tua, ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah. Ini eh, anak bisa anak kandung, anak angkat, atau adopsi. Boleh, apa. Ini disebut apa, teman-teman, dalam konsep keluarga? Keluarga luas, keluarga asli, keluarga dekat, keluarga inti atau nuclear family atau keluarga belum menikah. Jadi ini teman-teman karena ayah, ibu dan anak maka dia adalah keluarga inti ya teman-teman ya. Ini ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum menikah. Dia adalah keluarga inti atau nuclear family. Ini berarti jawaban yang paling paling tepat ya. Ini teman-teman ya, kita sudah bisa membedakan antara keluarga inti, nuclear family, dan extended family atau keluarga luas. Teman-teman sekalian, ini sering kita jumpai ya, beda antara keluarga dengan rumah tangga ya. Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, jadi mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama ya. Ini seseorang atau sekelompok, jadi seseorang juga boleh atau sekelompok orang juga boleh mendiami sebagian atau seluruh bagian yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur
Terus atau seseorang juga nggak harus kelompok ya, mengurus keperluan sendiri disebut apa? Ini kalau pendataan keluarga ya bukan, ini kan penghimpunan data ya, kemudian basis data keluarga bukan, yang benar adalah rumah tangga. Atau rumah tangga khusus. Ini kan tidak sedang bilang ini ya teman-teman ya, keluarga ya, kita sedang membicarakan sekelompok orang yang mendiami sebagian ya. Kan boleh tidak suami istri dan anak ya. Yang benar adalah rumah tangga. Kayak sekelompok orang yang mendiami sebagian, makan dari satu tempat, satu dapur, kemudian mengurus keperluannya sendiri, tinggal bersama, itu adalah rumah tangga. Jadi beda antara rumah tangga dan keluarga. Ini jawaban yang paling tepat, teman-teman. Soal berikutnya, teman-teman sekalian, soal nomor 9 ya. Salah satu strategi yang dilakukan BKKBN di bidang KSPK. KSPK adalah singkatan dari Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Ini adalah salah satu bidang programnya apa, di program Bangga Kencana, teman-teman. Ada namanya KSPK. Nah, strategi ya dalam KSPK adalah penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga. Jadi teman-teman, program dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan keluarga yang berdaya, maka BKKBN atau program Bangga Kencana itu memprioritaskan penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga. Ini strategi ya teman-teman ya, dalam membangun keluarga itu adalah keluarga diupayakan dapat eh, memahami 8 fungsinya dan dapat melaksanakan. Ini yang paling tepat. Jadi kalau bantuan sosial rumah layak huni, integrasi holistik, lembaga dan organisasi, dan penguatan institusi masyarakat pedesaan kurang tepat. Jawaban yang benar adalah ini. Berikutnya teman-teman, tadi disebut bahwa kita atau program Bangga Kencana itu berusaha meningkatkan pemahaman ya, fungsi-fungsi keluarga. Lalu ada berapa sih fungsi keluarga itu, teman-teman ya? Fungsi keluarga ini kita lihat nih, ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Jadi ada 8 fungsi keluarga. Nah, ini ada opsi jawaban 6, 7, 8, 9, 10. 10 fungsi. Nah, ini yang benar adalah 8 fungsi keluarga. Makanya jadi keluarga memiliki 8 fungsi keluarga. Ini jawaban yang paling tepat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita coba mulai dalami fungsi-fungsi keluarga. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi keluarga. Bukan ya, teman-teman harus hati-hati dengan pertanyaan nih. Berikut ini yang bukan, jadi yang bukan yang dari 8 tadi ini. Tadi kan agama ada, sosial budaya juga ada, cinta kasih sayang ada, fungsi ekonomi juga ada. Fungsi tetangga ini yang tidak ada, teman-temannya. Ini kalau kita lihat kembali ya, fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosial budaya, sosial pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Ini tetangga tidak ada ya teman-teman. Jadi yang bukan ini bukan ya, bukan fungsi keluarga. Kalau ada pertanyaan ya. Tapi pesannya atau yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman hafal dan paham 8 fungsi keluarga. Mungkin pertanyaannya tidak seperti ini ya di tesin, tapi substansinya atau materinya 8 fungsi keluarga adalah itu. Fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Baik ya, masih tentang fungsi keluarga ya teman-teman. Nah, kita coba terapkan ya, detailkan ya. Berikut ini manakah yang bukan nilai-nilai pada fungsi ekonomi? Tadi kan ada fungsi ekonomi ya dalam keluarga. Kalau peduli, ya, bolehlah. Kemudian hemat juga termasuk prinsip fungsi ekonomi ya, hemat dalam keluarga, disiplin dalam pengelolaan uang, atau disiplin dalam hal apapun ya, ini akan secara ekonomis menguntungkan. Kemudian boros lah, boros ini kan kontraproduktif ya dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kalau hemat betul. Jadi yang bukan, sekali lagi yang bukan ya, bukan nilai-nilai pada fungsi adalah bukan nilai-nilai fungsi ekonomi adalah
boros. Ya, boros itu bukan nilai-nilai. Ya, teman-teman, ini adalah implementasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini lagi teman-teman. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan contoh perilaku fungsi keluarga ya, bukan penerapan fungsi cinta kasih ya. Fungsi keluarga, cinta kasih ya, teman-teman ya. Yang bukan. Kalau opsinya adalah ini ada membacakan cerita dan dongeng pada anak. Ini kan penerapan fungsi cinta kasih dalam keluarga ini, teman-teman. Membacakan cerita dan dongeng ini kelihatannya merupakan perwujudan dari cinta kasih. Kemudian memberikan kepada anak untuk bermain dengan teman-temannya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan teman-temannya. Ya, boleh juga ya asal dalam pengawasan ya. Mengajarkan anak untuk berbagi, kemudian jangan biarkan anak bermain dengan temannya. Nah, ini teman-teman mungkin bukan bentuk fungsi cinta kasih ya. Ini jangan biarkan anak bermain dengan temannya, kan berarti kita menghalangi anak untuk bersosialisasi, eh, bersosialisasi, kemudian bersilaturahmi, berkenalan, menjalin kasih sayang ya dengan teman-temannya. Berarti kan ini bukan ya, ini yang bukan. Menanamkan sikap sopan santun, ini termasuk fungsi. Jadi yang bukan adalah ini, teman-teman. Jangan biarkan anak bermain dengan ini kan kalau A, B, C, dan E ini kan semuanya sikap positif ya pada anak yang harus diajarkan. Tapi kalau jangan biarkan anak bermain dengan tetangga, dengan temannya, itu tentu bukan penerapan fungsi cinta kasih. Baik, teman-teman sekalian, di soal 14, mengajak dan mengajarkan ibadah pada anak sejak dini. Jadi kita memberikan contoh, mengajarkan, ya, mendorong anak untuk beribadah, eh, merupakan contoh perilaku fungsi keluarga apa, gitu kan? Ini pilihannya adalah fungsi cinta kasih, karena ini kaitannya kan dengan ibadah nih. Ini cinta kasih mungkin kurang tepat. Nah, fungsi agama lah ini yang paling tepat, teman-teman ya, kan mengajak dan mengajarkan ibadah ya, bukan hanya mengajarkan tapi mengajak juga, berarti ini adalah fungsi agama dalam keluarga. Selanjutnya teman sekalian, berikut ini mana yang merupakan contoh perilaku penerapan fungsi perlindungan. Ya, fungsi perlindungan implementasinya seperti apa? Ini perlindungan kan berarti melindungi anak ya dari ancaman gangguan fisik, mental ya. Memantau kehamilan maksimal 5 kali. Ini kita lagi ditanya ini fungsi perlindungan ya. Kemudian selalu membentak, berarti tidak ya, menciptakan lingkungan rumah yang aman. Lah ini teman-teman, keluarga membuat rumahnya menjadi aman, lingkungan rumah menjadi aman. Ini adalah fungsinya keluarga dalam hal melindungi anak. Ini adalah fungsi perlindungan. Kalau membiarkan anak berantem atau memberikan pakaiannya mahal, bukan fungsi perlindungan. Baik ya, ini contoh perilaku fungsi perlindungan adalah menciptakan lingkungan rumah yang aman. Jadi jawaban yang benar adalah ini, yang paling tepat ya teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi bisa jadi soalnya tidak persis seperti ini, tapi kan intinya atau makna maksudnya ini yang perlu ingin kita pelajari, kita hafalkan. Di bawah ini mana yang bukan merupakan contoh penerapan fungsi sosialisasi dan pendidikan, ya? Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Jadi bukan merupakan contoh fungsi sosialisasi pendidikan. Kita sedang membahas fungsi sosialisasi dan pendidikan ya teman-teman ya. Memuji setiap usaha yang telah dilakukan anak ya, boleh ya. Ini adalah sosialisasi dan pendidikan ya, mendidik anak. Memberi semangat untuk mencoba kembali, ini juga merupakan bentuk ya, pendidikan. Kemudian menyediakan alat permainan edukatif. Ini termasuk fungsi pendidikan. Melarang anak untuk bermain bersama teman sebaya. Nah, ini melarang anak bermain kan berarti eh, kontra atau bertolak belakang dengan sosialisasi ya. Jadi ini bukan merupakan contoh, teman-teman ya. Ini mungkin jawaban yang paling tepat adalah yang bukan fungsi sosialisasi adalah melarang anak bermain dengan teman sebaya.
Teman-teman sekalian, selanjutnya di soal 17 kita lihat ya. Berikut ini adalah pengertian yang tepat dari istilah stunting. Teman-teman sekalian, kita mulai masuk ke stunting ya. Apa itu stunting ya? Nah, pengertian yang tepat dari istilah stunting. Berarti kan apa itu stunting itu kan? Sama dengan begitu. Opsinya adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu cukup lama dan infeksi berulang. Teman-teman, ini adalah pengertian dari stunting. Sudah ketemu di opsi jawaban A ini teman-teman ya. Kalau gangguan kecerdasan akibat kurang pendidikan bukan pengertian stunting. Gangguan kesejahteraan pada akibat kesibukan keluarga juga bukan pengertian stunting. Gangguan tinggi badan anak akibat pengukuran yang dilakukan oleh petugas kesehatan itu juga bukan. Jadi dari opsi ini apa itu stunting? Jawabannya adalah gangguan pertumbuhan pada anak ya. Gangguan pertumbuhan pada anak, teman-teman sekalian ya, akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu cukup lama dan infeksi berulang. Ini yang menyebabkan anak menjadi stunting. Jadi gagal tumbuh kembang anak itu disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dan infeksi yang berulang atau sakit-sakit ya dan sering panas misalnya. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman sekalian ya. Berikutnya, ini masih tentang stunting. Masih tentang stunting. Peraturan Presiden yang mengatur percepatan penurunan stunting. Nah, ini Perpres yang mengatur percepatan penurunan stunting. Jadi, teman-teman, Presiden menginstruksikan percepatan penurunan stunting. Perpres nomor berapa? Ini jawabannya adalah 70. Ini tahunnya sama semua 2021 di opsi ini. Ini ada Perpres 70, Perpres 71, Perpres 72, Perpres 73, Perpres 74. Yang benar adalah Perpres 72 ya, tahun 2021. Ini adalah Perpres yang mengatur percepatan penurunan stunting. Baik, teman-teman, mungkin ini juga kebiasaan ya atau menandai ya bahwa seringkali regulasi di BKKBN itu di angka belakangnya adalah 2. Ini contohnya Undang-Undang 52 ya. Baik, ini undang-undang kan 52 juga. Ini Perpresnya 72. Ini mungkin untuk pengingat. Nanti akan ada peraturan BKKBN itu nomor 12 kan 12. Teman-teman sekalian, nah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana itu ada petugas lapangan KB. Ini ada di lapangan, di lini lapangan ya teman-teman. Di sini ada nggak yang daftar sebagai PLKB ya, fungsional PLKB atau fungsional penyuluh KB? Adalah petugas yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan. Jadi petugas lapangan atau penyuluh KB ya teman-teman sekalian ya, itu berwenang melaksanakan kegiatan apa gitu ya. Kan ini ada kayak saya dulu kan ada penyuluhan, advokasi, penggerakan nih. Bukan ya advokasi itu memang bagian tapi ini eh, apa unsur-unsur kegiatannya ya. Unsur kegiatannya ada 4 di petugas lapangan KB. Yang benar adalah penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Ini adalah unsur-unsur kegiatan dari jabatan fungsional PLKB dan jabatan fungsional penyuluh KB. Ini sama teman-temannya penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Nah, teman-teman tentu pernah mendengar istilah PPKBD ya. Ini adalah institusi masyarakat yang ada di pedesaan atau perkotaan ya, di desa atau di kota atau di kelurahan. Nah, PPKBD ini adalah institusi masyarakat dan menjadi ujung tombak. Ini singkatan dari apa, teman-teman? Apakah penyelenggara pembangunan? Tapi biar teman-teman nggak kacau ya pikirannya, saya langsung tunjukkan ini. PPKBD adalah singkatan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Jadi di desa itu ada pembina keluarga berencana. Siapa pembinanya? Pembinanya adalah pimpinan desa atau kelurahan, kepala desa atau kepala kelurahan. Dia adalah pembina. Lalu PPKBD adalah pembantunya. Jadi pembantu karena pembantu
kepala desa atau pembantu kepala kelurahan, maka dia diangkat oleh desa atau kelurahan. PPKBD ini bukan jabatan fungsional ya, teman-teman. Ini adalah nama institusi masyarakat tingkat desa kelurahan yang melaksanakan program pembangunan program Bangga Kencana di desa kelurahan. Jadi PPKBD adalah singkatan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Ini siapa tahu ada pertanyaan tentang itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman paham. Kemudian ada teman sekalian dalam rangka apa supaya program Bangga Kencana bisa berjalan dengan baik dengan lancar, maka diperlukan advokasi, ya. Advokasi kepada pemangku kepentingan, advokasi kepada tokoh yang berpengaruh ya, yang bisa mengambil kebijakan. Advokasi itu apa, teman-teman? Nah, advokasi teman-teman sekalian, saya langsung aja ya, kalau sini kan opsinya ada mendapat penghargaan, pujian, perhatian, dukungan atau hukum ya. Nah, yang benar konsep advokasi di program Bangga Kencana adalah mendapatkan dukungan. Jadi setiap upaya yang dilakukan oleh PLKB ya, penyuluh KB, petugas KB atau institusi masyarakat yang ada di desa kelurahan itu upaya mendapat upaya supaya program Bangga Kencana lancar, maka harus mencari dukungan nih dari banyak mitra, dari banyak tokoh masyarakat yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dengan tokoh formal. Jadi yang benar adalah ini. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Begitu ya teman-teman ya. Ini istilah istilah yang kita sudah mulai masuk ke pelaksanaan program ini. Ada kegiatan namanya advokasi. Soal berikutnya teman-teman. Advokasi merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang berfungsi sebagai apa? Nah ini teman-teman ya, saya tadi sampaikan advokasi kan dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Jadi salah satu kegiatan komunikasi, teman-teman, advokasi adalah kegiatan komunikasi oleh petugas KB agar mendapat dukungan dari pihak lain. Dukungan terhadap kelancaran program Bangga Kencana, itu namanya advokasi. Ini jadi jawaban yang paling tepat ini. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dikenal istilah KIE. KIE ya. Ini KIE merupakan singkatan dari apa teman-teman ya? Yang benar K-nya adalah komunikasi, I-nya informasi, E-nya adalah edukasi ya, teman-teman sekalian ya. Jadi KIE adalah singkatan dari komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu yang benar ya. Nah, kayak teman-teman sekalian. Ini jawaban yang benar adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi ini adalah kegiatan komunikasi yang berisi informasi-informasi yang edukatif, mendidik ya, supaya terjadi perubahan perilaku. Kalau begitu tujuan KIE apa teman-teman? Ya, tujuan KIE kalau tadi saya sebutkan itu adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat atau pengetahuan individu di masyarakat. Jadi tujuan KIE bukan meningkatkan minat dan bakat, bukan untuk mengurangi pengetahuan, apalagi mengurangi pengetahuan kan harusnya ditambah. Kemudian bukan pula untuk meningkatkan keterampilan, karena ini kan KIE saja ini menyampaikan mengkomunikasikan informasi yang edukatif. Jadi hanya edukatif itu pemahaman atau ranahnya kognisi ya teman-teman ya. Kemudian mendapatkan dukungan tokoh masyarakat, ini juga bukan. Kalau upaya untuk mendapatkan dukungan tokoh masyarakat ini namanya advokasi. Tapi yang sedang ditanya adalah tujuan KIE, bukan tujuan advokasi. Ya, jadi tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat atau individu di masyarakat. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Berikutnya teman-teman ini masih tentang komunikasi teman-teman sekalian. Dalam komunikasi ada istilah atau bentuk komunikasi adalah konseling. Nah, ini tujuan dari konseling KB apa? Jadi teman-teman sekalian, di program Bangga Kencana ada layanan konseling KB ya. Konseling KB kepada akseptor atau calon akseptor KB. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Apakah membantu klien dalam pemasangan,
Enggak lah ya. Kalau yang pemasangan kan petugas kesehatan tuh. Kemudian meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur lah ini meningkatkan pengetahuan ini tujuan KIE teman-teman ya. Kemudian meningkatkan keterampilan. Nah, ini kan pelatihan lah meningkatkan keterampilan ya. Tapi kan ini yang ditanya adalah konseling KB. Semua orang ikut KB, bukan pula. Jadi jawaban yang benar adalah membantu klien dalam pengambilan keputusan. Konsep konseling ya, teman-teman kan ingin menyelesaikan permasalahan ya dengan keputusan-keputusan yang tepat. Jadi tujuan dari konseling adalah membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. Nah, teman-teman sudah ada 3 bentuk komunikasi ya di program Bangga Kencana. Yang pertama adalah advokasi, tadi sudah dibahas, kemudian ada KIE dan ada konseling KB. Nah, teman-teman silahkan ya dicari bedanya sendiri dari ketiganya. Teman-teman sekalian, kalau tadi kan tentang KB ya sudah kita singgung. Sekarang kita ingin tahu definisi dari KB ya, definisi dari KB. Ya, teman-teman upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan ya teman-teman ya, jarak dan usia melahirkan. Sekali lagi, kalau ada tulisan jarak dan usia ideal melahirkan, ya kemudian ada mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan. Ini teman-teman adalah definisi KB menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Ini teman-teman karena pengertian atau definisi KB kan banyak nih dari WHO ada, dari BKKBN ada, dari UNICEF ada. Ya. Nah, teman-teman sekalian untuk membedakannya, kalau ada istilah ini, jarak dan usia ideal melahirkan, ini pasti Undang-Undang Nomor 52 2009. Nah, yang WHO tandanya apa? Kalau WHO, pengertian KB menurut WHO itu di sana ada kata-kata interval itu. Ada kata-kata interval ya untuk bilang jarak dia menggunakan istilah interval. Itu pengertian dari WHO. Kalau yang ini pengertian ini mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal, mengatur kehamilan, promosi, perlindungan dan bantuan itu adalah pengertian KB menurut Undang-Undang nomor sekali lagi ya teman-teman menurut Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Berikutnya teman sekalian, tujuan pelayanan kontrasepsi pada program KB. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi di program Bangga Kencana itu ada aktivitas atau kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Nah, tujuannya apa? Ini ada mengatur kehamilan, kemudian menjaga kesehatan, meningkatkan akses, ya, akses eh, kualitas informasi pendidikannya. Dan lah, tujuan ini kita sedang ditanya nih, tujuan pelayanan kontrasepsi ini tadi kita ngomongin tujuannya apa saja, harusnya nggak usah nih. Cukup tujuan pelayanan kontrasepsi pada program KB, teman-temannya, itu tercantum dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 itu pada ya pasal 20, 21, 22, 23 dan 24. Jadi kalau tentang tujuan teman-teman ini saya informasikan ya. Kalau 20 pasal 20 ini maksudnya adalah tentang kebijakan, pasal 21 tentang perihalan umum, pasal 22 tentang cara, pasal 23 tentang kewajiban dan pasal 24 adalah tata cara yang dipertanggungjawabkan. Jadi yang benar adalah pasal 21 teman-teman. Tentang perihal dan tujuan pelayanan kontrasepsi ini ada diatur di pasal 21 Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Baik, teman-teman, kita lanjutkan di soal berikutnya, masih tentang kontrasepsi, teman-teman. Jadi, dalam rangka pengendalian penduduk dan pengaturan kelahiran, maka pemerintah melalui BKKBN menyelenggarakan pelayanan kontrasepsi KB ya teman-teman. Kontrasepsi KB-nya adalah tentu kontrasepsi yang modern, ada di program Bangga Kencana. Modern itu artinya sudah teruji secara klinis, sudah terbukti ya, sudah diketahui ya seluk-beluk dari kontrasepsi itu. Kontrasepsi modern program Bangga Kencana meliputi apa saja teman-teman? Ini ada IUD yang A, IUD MOW, MOP, MOW,
Itu metode operatif ya. Kemudian ada implan, suntik, pil, dan mal. Mal itu metode aminorelatasi. Yang benar adalah B, IUD, MOP, MOW, teman-teman ya. Sekali lagi, kontrasepsi modern di program Bangga Kencana adalah IUD, MOP, MOW, implan, suntik, pil, dan kondom. Kalau mal, jamu pabrikan, ya, jamu tradisional, itu bukan. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Ini saya sudah mulai mengenalkan ya kontrasepsi-kontrasepsi pada program teman-teman. Ada IUD, intrauterus device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ada MOP, itu adalah metode operatif pria, vasektomi ini teman-teman ya. Kemudian ada MOW, metode operatif wanita atau tubektomi. Kemudian ada implan, orang sering menyebut juga susuk. Kemudian ada suntik, pil, KB, dan kondom. Ini adalah kontrasepsi modern dalam program Bangga Kencana. Kalau jamu-jamu ini bukannya, mal saja bukan nih. Walaupun WHO itu bilang metode amenorelaksasi adalah kontrasepsi yang bisa kontrasepsi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, atau kontrasepsi yang terbukti bisa mencegah kehamilan, tapi di program KB kita itu mal tidak termasuk kontrasepsi modern program Kencana, bukan kontrasepsi program. Kita masih mengarahkan ke IUD, MOP, implan, suntik pil, dan kondom. Ini ya teman-teman ada 7 kontrasepsi atau metode ya, metode dan kontrasepsi. Berikutnya teman-teman sekalian. Berikut ini bukan merupakan kontrasepsi modern, bukan ya teman-teman ya, bukan kontrasepsi modern. Jadi teman-teman kalau lihat soal harus hati-hati juga ini. Kalau ada kan seringkali kita tidak teliti, ternyata ada kata bukan ya, bukan kontrasepsi modern, yang bukan. Kalau IUD tadi kontrasepsi modern ya, intrauterus device, implan juga kontrasepsi modern program. Jamu pabrikan lah bukan ini. Segala bentuk jamu bukan kontrasepsi yang masuk di program. Kalau kondom masuk, pil KB masuk. Jadi yang eh, tidak atau bukan kontrasepsi program adalah jamu pabrikan. Walaupun mungkin ada jamu-jamu yang terbukti manjur ya untuk mencegah kehamilan, tapi itu bukan programnya pemerintah. Bukan kontrasepsi modern yang disediakan oleh program. Berikutnya teman-teman soal nomor 30. MKJP merupakan singkatan dari apa? Di program Bangga Kencana, teman-teman itu ada istilah MKJP. Singkatan dari apa? Teman-teman, MKJP yang benar adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Walaupun teman-teman, metode kontrasepsi jangka pendek kalau disingkat pun adalah MKJP. Tapi dalam bahasa program Bangga Kencana, program KB kita, MKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Ini sekali lagi, metode kontrasepsi jangka panjang. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya, teman-teman. MKJP merupakan singkatan dari metode kontrasepsi jangka panjang. Berikutnya, teman-teman, metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama. Ini jangka panjang juga ini, teman-teman. Metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama atau jangka panjang, tadi sudah dibilang sebelumnya ya, itu adalah MKJP. Ini adalah hanya singkatan metode kontrasepsi jangka panjang, teman-teman. Jadi yang benar adalah MKJP. Walaupun jangka pendek kalau disingkat juga MKJP, tapi dalam program KB yang namanya MKJP adalah jangka panjang. Kalau jangka pendek itu disebutnya di program adalah MKPP, metode kontrasepsi perlu pembinaan. Jadi karena dia bukan jangka panjang ya, takutnya kebobolan atau lupa atau tidak tertib penggunaannya, seperti pil misalnya atau suntik, maka dia disebut kontrasepsi perlu pembinaan. Teman-teman sekalian, kemudian kontrasepsi yang termasuk dalam kategori metode kontrasepsi jangka panjang, jadi kontrasepsi yang masuk ya dalam metode tergolong metode kontrasepsi jangka panjang adalah teman-teman ini ada IUD, suntik, kondom. Kalau suntik dan kondom jangka pendek nih teman-teman. Kemudian MOP
Nah, ini teman-teman jawaban yang benar. IUD, MOP atau metode operatif pria, kemudian ada MOW, metode operatif wanita atau tubektomi atau steril ya. Kemudian ada implan. Ini adalah kontrasepsi MKJP. Kalau ada suntik atau ada pil, ada kondom itu pasti bukan MKJP, teman. Ya, jadi seperti C ini kan ada IUD-nya benar MKJP, implannya benar, tapi suntiknya kan bukan jangka panjang ini. Kemudian kondom juga bukan jangka panjang. Pil juga bukan jangka panjang. Jadi itu yang benar ya, teman-teman. Kontrasepsi berikut tidak termasuk kontrasepsi hormonal. Teman-teman sekalian, kita bisa bedakan alat kontrasepsi itu yang bersifat mekanik dan hormonal. Kalau hormonal kan berarti pakai obat atau pakai hormon ya. Kontrasepsi yang menggunakan hormon atau obatnya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk kontrasepsi hormonal, teman-teman ya. Tidak termasuk. Berarti ini adalah metode operatif. Kalau implan itu batangan-batangannya berisi dengan hormon, gitu. Hormon testosteron dan hormon apa itu ya, tapi hormon. Kemudian susu KB itu juga implan, suntik yang namanya suntik kan juga pasti obat kimiawi, ya, hormon ya teman-teman. Kemudian pil juga sama. Jadi kontrasepsi yang tidak termasuk kontrasepsi hormon adalah metode operatif, baik operatif pria, vasektomi maupun metode operatif wanita atau tubektomi. Teman-teman soal 34 sekarang. Ada istilah kontrasepsi mantap di program KB, teman-teman. Kontrasepsi mantap ya atau kontab dalam program KB itu menunjuk pada kontrasepsi di bawah ini yang mana ini kontab. Kalau kontab teman-teman, kalau IUD kan bukan mantap, ini dia masih 3 sampai 5 tahun bisa dilepas kembali, bisa subur dan bisa hamil lagi. Implan juga ya tidak mantap karena setelah dilepas dia bisa subur dan hamil lagi. Kemudian amenorelaktasi juga bukan mantap, apalagi ini harus dengan apa kedisiplinan yang tinggi, ketaatan untuk memberikan untuk terus-menerus selama 2 tahun ya memberikan eh, laktasi atau menyusui. Kemudian kondom. Jadi yang mantap kalau kondom kan nggak mantap ini. Jadi kontrasepsi yang mantap adalah teman-teman ya. Kontrasepsi yang mantap adalah metode operatif pria atau vasektomi. Itu mantap sudah. Mantap itu artinya dia apa, aman ya dalam jangka lama sepanjang hidup itu dia sudah aman. Suaminya berarti ini. Ini jawaban yang tepat adalah MOP atau metode operatif pria atau biasa disebut vasektomi. Baik, teman-teman sekalian. Tindakan penutupan ya kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri ya dalam rangka kontrasepsi, ya, dalam rangka sebagai metode kontrasepsi. Jadi menutup baik memotong maupun mengikat teman-teman ya. Kedua saluran sperma kan laki-laki nih berarti bukan perempuan. Kalau perempuan nggak punya saluran sperma, dia hanya punya saluran telur, indung telur, saluran telur itu ya. Nah, teman-teman, jadi tindakan pemotongan atau pengikatan kedua saluran sperma adalah alat metode KB bagi pria dan itu adalah vasektomi. Ya, vasektomi tadi saya sudah berulang-ulang sebut vasektomi. Ya, itu adalah alat KB pria. Jadi yang benar adalah ini metode KB pria vasektomi. Berikut teman-teman sekalian, nah bagi peserta KB yang sudah mendapatkan pelayanan KB, atau baik peserta KB baru maupun lama, dia memiliki kartu. Karena setelah pelayanan diberikan kartu. Nah, pertanyaannya adalah, kartu yang diberikan kepada akseptor KB setelah mendapatkan pelayanan kontrasepsi, ini kartu apa? Apakah kartu pendaftaran tempat pelayanan? Bukan kartu peserta KB ini yang benar teman-temannya. Adalah kartu peserta KB atau itu kalau di klinik di pencatatan laporan dia adalah K4 kalau nggak salah teman-temannya, kartu peserta KB, kartu ya, kartu K1 atau K4 ya teman-teman saya agak lupa, tapi yang jelas dia kartu peserta KB itu didapat oleh akseptor setelah pelayanan KB. Soal 37 teman-teman, yang termasuk metode kontrasepsi jangka panjang
Ini sekali lagi MKJP ya, metode kontrasepsi jangka panjang ya. Itu mana? Kalau pil suntik kondom kan jangka pendek nih. Pil kan malah harian tuh. Ya, setiap hari harus minum suntik 3 bulan misalnya. Atau kondom ya, kondom ini juga setiap aktivitas suami istri harus pakai kondom. Kemudian implan suntik pil kondom. Ini ada suntik ada kondom kan jangka pendek nih. Ada yang C suntik pil dan metode amenorelaksasi ini bukan juga. Jadi bukan jangka panjang. Yang termasuk jangka panjang mana ini teman-teman? IUD ya atau orang dulu bilang spiral ya. IUD itu intrauterus device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian metode operatif pria, metode operatif wanita. Ini berarti vasektomi dan tubektomi dan implan. Implan juga jangka panjang teman bisa sampai 5 tahun. Kemudian kondom terbuka. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada bilang yang termasuk MKCP apa, yaitu IUD, MOP, MOW, dan implan. Soal berikutnya, teman sekalian, kita ke Kampung KB ya. Ini salah satu ikon dari program Bangga Kencana adalah Kampung KB. Kampung KB merupakan singkatan apa, teman-teman? Yang pertama adalah Kampung Keluarga Berencana. Dulu memang Kampung Keluarga Berencana, tapi sudah dirubah ya menjadi Kampung KB adalah Kampung Keluarga Berkualitas. Ini jawaban yang paling tepat. Kampung Keluarga Berkualitas. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah cakupan wilayah Kampung KB. Cakupannya ini, wilayahnya itu apakah tingkat RT, RW, desa kelurahan, dusun atau kecamatan. Yang tepat, yang benar adalah cakupan wilayah Kampung KB adalah tingkat desa dan kelurahan, ya, teman-teman ya. Tingkat desa dan kelurahan. Dulu di awal-awal memang tingkat RW atau dusun, tapi sekarang cakupan wilayah Kampung KB adalah desa atau kelurahan. Jadi satu desa itu namanya mungkin ditunjuk sebagai Kampung KB. Berikutnya teman-teman, di dalam Kampung KB itu ada kelompok kegiatan atau setara kelompok kegiatan namanya DASHAT. Ya, DASHAT singkatan dari apa teman-teman? DASHAT adalah singkatan dari Dapur Sehat ya, Atasi Anak Stunting. Ya, ini adalah Dapur Sehat atau kelompok kegiatan ya, yang ngurusi apa, tentang konsumsi makanan ya, pembuatan makanan dan distribusinya itu namanya DASHAT. Dapur Sehat Atasi Anak Stunting. Ini ada di Kampung KB. Berikutnya teman-teman, ini kan jawaban yang benar ini ya. DASHAT adalah singkatan dari Dapur Sehat Atasi Anak Stunting. Berikutnya, nah dalam Pokja atau dalam Kampung KB itu ada namanya Pokja, kelompok kerja. Ini yang ngurusi apa, Kampung KB di desa itu. Nah, opsinya apa? Ini kan ditanya struktur nih. Opsinya ada ketua sekretaris bendahara sama ini sampai ke bawah. Tapi yang beda adalah ini 2 seksi, 3 seksi, 4 seksi, 5 seksi. Jadi struktur Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, teman-teman itu ada ketua sekretaris bendahara dan 4 seksi, 4 seksi atau 4 bidang. Ini adalah yang tepat jawabannya ya, teman-teman. Bukan 2 seksi, bukan 2 bidang ya, bukan 5 seksi juga. Nah, teman-teman sekalian, kita masih di stunting ya, teman-teman sekalian ya. Dalam pencegahan stunting, pemerintah melakukan ya, atau membentuk namanya TPK. TPK ini dilatih, diorientasi, ya. Orangnya sudah ditunjuk ya dengan hak kewajiban yang sudah ditentukan supaya melakukan pendampingan. Jadi TPK yang benar adalah singkatan dari tim pendamping keluarga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah TPK di program KB atau program Bangga Kencana, itu adalah yang dimaksud adalah tim pendamping keluarga. Mendampingi keluarga supaya tercegah dari stunting. Mendampingi calon pengantin supaya tercegah dari stunting. TPK merupakan singkatan dari apa? Tim pendamping keluarga ya. Nah, sekarang ada TPPS, soal nomor 43 teman-teman. TPPS merupakan singkatan dari apa?
TPPS ini adalah juga merupakan organisasi ya di berbagai tingkatan untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Jadi TPPS adalah singkatan dari Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting. Ini ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Itu ada TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting. Ini jawaban yang paling tepat, teman-teman sekalian. Berikutnya adalah siapa saja anggota tim pendamping keluarga, ya, siapa saja anggota tim pendamping keluarga eh, yang melakukan pendampingan kan ya teman-teman ya. Anggota TPK itu siapa saja? Ini ada kader KB, kader PKK, dan dokter. Berarti ada 3 unsur sebetulnya TPK itu. 3 unsur itu apa saja? Kader KB ada ya, kemudian kader PKK ada dan dokter. Kalau dokter terlalu spesifik ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau terlalu spesifik nanti nggak tercukupi tenaga dokternya. Jadi yang benar adalah kader KB teman-teman ya. Kalau tim pendamping keluarga anggotanya terdiri dari kader KB, kader PKK dan bidan atau tenaga kesehatan. Ini mendapatkan orientasi pelatihan, kemudian bisa menjadi kegiatan prioritas misalnya itu. Baik, teman-teman sekalian. Berikutnya, gangguan yang disebabkan stunting terhadap anak itu mencakup aspek apa saja ya? Gangguan yang disebabkan stunting, eh, gangguan karena stunting. Ini teman sekalian ya. Ini adalah apakah gangguan terhadap pertumbuhan anak? Bukan ya, karena ini kan pertumbuhan hanya fisik ya, atau badaniah, fisik saja ini. Kalau pertumbuhan. Kemudian gangguan perkembangan juga belum cukup karena ini berarti hanya tentang perkembangan ya, tentang psikologis, psikomotor ya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan terhadap aspek tumbuh kembang. Nah, ini paling tepat teman-teman sekalian. Jadi gangguan terhadap aspek tumbuh kembang itu adalah disebabkan oleh stunting. Jadi bukan hanya fisik saja, bukan hanya non fisiknya atau perkembangannya, tapi aspek pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dua-duanya ini teman-teman itu bisa terganggu akibat stunting. Teman sekalian, selanjutnya, berikutnya teman sekalian 1000 HPK singkatan dari apa? 1000 HPK adalah singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ya, ini langsung aja ya teman-teman ya. Kemudian siapa saja sasaran pendampingan TPK? Tim pendamping keluarga itu mendampingi siapa itu maksudnya itu. Yang tepat adalah teman-teman sekalian, ini ada calon pengantin, calon ibu hamil, ibu memiliki baduta. Yang tepat sasaran pendampingan TPK adalah langsung saya sebutkan ini calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, ibu yang punya baduta dan balita. Ini adalah sasaran pendampingan, jadi calon pengantin juga didampingi, ya. Kemudian setelah hamil mereka juga didampingi oleh TPK. Kemudian setelah melahirkan atau pasca salin mereka juga didampingi. Atau ibu yang punya anak baduta balita juga didampingi oleh TPK. Berikutnya nomor 48 teman sekalian. Perban atau peraturan peraturan badan. Ini adalah peraturan BKKBN ya, peraturan badan. Badannya badan namanya BKKBN. Peraturan badan yang mengatur tentang RAN pasti atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah, jadi teman sekalian ya, ini perban atau peraturan BKKBN nomor berapa berarti yang ditanya ini. Yang benar adalah jawaban nomor 12. Tadi saya sempat bilang ya bahwa eh, akhiran angka ya, angka belakang dari peraturan regulasi di PKWN biasanya menggunakan angka 2 ini. Ini perban nomor 12 kan 12 ini tahun 2021. Ini adalah yang mengatur RAN pasti. Teman-teman, berikutnya adalah pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting sedikitnya memiliki 5 kegiatan. Ya, 5 kegiatan teman-teman ya. Kecuali, jadi di sini yang bukan 5 kegiatan prioritas adalah penyediaan data keluarga, termasuk ini, kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting,
termasuk juga pendampingan semua calon, surveillance keluarga berisiko stunting, termasuk kemudian yang makanan tambahan keluarga risiko stunting. Teman sekalian, ini yang bukan ya. Jadi kalau surveillance, jadi 5 kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting, yang bukan adalah makanan tambahan keluarga risiko stunting. Kalaupun ada makanan tambahan, biasanya untuk anak stunting atau ibu hamil ya. Tapi ini kan makanan tambahan keluarga, bagi keluarga tentu ini bukan. Oke, yang 50 teman-teman sekalian nih. Yang bukan termasuk penyebab stunting secara langsung adalah bukan penyebab ya. Jadi teman sekalian bukan penyebab eh, bukan termasuk penyebab stunting secara langsung. Jadi dia tidak langsung aja. Nah, yang bukan. Kalau kurang asupan gizi saat hamil, dia langsung ya. Kurang asupan gizi ini juga sering sakit juga penyebab langsung. Kurang asupan gizi saat lansia. Nah ini lansia teman-teman ya. Kita kan lagi ngomongin stunting ini. Ini kok tiba-tiba ada istilah kurang asupan gizi saat lansia. Ini nggak berpengaruh pada stunting ya teman-teman sekalian ya. Oke ya teman-teman sekalian ya. Itu dulu.